Salam. Al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu seperti barang orang Islam yang hilang. Di mana saja dia temukan, hendaklah diambil. Ya, kita punya barang hilang misalnya, tahu-tahu ketemu di jalanan, ya pasti kita ambil. Ya kadang juga barang kita itu sebenarnya ada di rumah sendiri. Ya mungkin kita lupa, mungkin tercecer, mungkin ketutupan barang itu. Akhirnya kita temukan ternyata di dalam rumah kita sendiri. Ya pasti kita ambil. Saudara, bicara tentang hikmah, ini bagian dari ajaran Islam, artinya kebijaksanaan, pelajaran, hal-hal yang baik kita bisa ambil dari mana saja. Bisa dari luar atau tadi itu sebenarnya ada di dalam rumah kita sendiri. Tapi karena tidak diperhatikan, akhirnya tadi itu kita tidak bisa kita jadikan pedoman. Padahal itu pedoman adanya dalam rumah kita sendiri. Nah, kita bicara hari ini tentang matahari. Simbol Muhammadiyah, ya itu ada mataharinya. Ya mungkin ya Muhammadiyah ingin bagaimana warganya ini mengambil pelajaran dari matahari. Atau tadi itu orang-orang Muhammadiyah bagaimana mereka menjadi matahari. Matahari itu menerangi, ya memberikan manfaat. Ya kepada siapa saja dia berikan cahaya itu kepada siapa saja. Yang penting dia tidak mau menghalangi dirinya dari sinar itu, pasti dia mendapatkan sinar. Nah itu di negeri kita ada harokah, organisasi Muhammadiyah yang mengambil matahari sebagai simbolnya. Kemudian di Jepang itu, ya di Jepang itu simbolnya juga matahari, dijadikan simbol. Bahkan mereka menyebut tentang dewa matahari. Disebutkan juga bahwa mereka, raja-raja mereka itu keturunan dewa matahari. Jadi menjadi simbol adalah matahari. Tadi matahari itu memberikan terang, menyinari siapa saja, dia tidak peduli. Ya, matahari itu apakah itu orang ibadah, orang tidak, apa orang baik, orang jahat, pokoknya dia memberikan cahaya. Nah, itu tentang Jepang. Tapi sebenarnya saya katakan tadi, sebenarnya ada di dalam ya rumah kita sendiri. Al-Quran ada ya surat An-Nur. Ya, surat Nur artinya cahaya. Cahaya. Nah, cahaya ini menerangi. Ya, menerangi bumi, menerangi langit. Ya, kaitannya dengan Tuhan, nur ala nurin. Cahaya di atas cahaya, paling bercahaya dia. Ya, tentu Tuhan lebih hebat sekali cahayanya. Ya, ini maka disebut cahaya di atas cahaya. Nah, ternyata Nabi kita juga dapat sebutan Samsun. Anta Syamsun, anta Badrun. Wahai Muhammad, engkau adalah matahari. Ya, matahari. Anta Badrun, engkau adalah bulan purnama. Artinya, di siang hari, ya, matahari menerangi.
Artinya dia menerangi orang-orang yang sudah dapat penerangan, tapi juga anta badrun. Nabi Muhammad adalah cahaya rembulan, bulan purnama. Jadi orang kegelapan ya menerangi. Nah, bisa juga tadi itu, siang hari menerangi, malam hari menerangi. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, mentari. Nah, bicara tentang mentari ini, tadi itu Nabi Muhammad menerangi. Di siang hari menerangi, di malam hari juga menerangi. Ya, bagaikan mentari, Nabi Muhammad itu siapa saja dia berikan cahaya, asal dia mau mendapatkan cahaya. Asal dia tidak mau ya menghalangi dirinya supaya tidak mendapatkan cahaya, ya kalau dia tidak dihalangi, ya siapapun dapat cahaya. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja ini cahaya ini bisa ditarik kemana-mana. Ya, bisa ditarik kemana-mana. Bisa ditarik juga ke politik. Maksudnya, hendaklah partai-partai itu seperti matahari. Ya, dia memberikan manfaat, memberikan cahaya. Kedatangan partai-partai itu bikin terang. Ya, kedatangan partai-partai itu memberikan manfaat. Nah, itu bisa ditarik kemana-mana sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Ya, partai itu memberikan cahaya, bukan kehadirannya memberikan kegelapan. Ya, cahaya ini dimaknai juga kemajuan, hendaklah membawa kemajuan-kemajuan. Bukan tadi kedatangan justru menjadi gelap, menjadi orang tidak mengerti arah. Kedatangan justru memberikan arah, cahaya. Ya, termasuk juga cahaya bisa bermakna kebenaran. Ya, dia memompahkan kebenaran-kebenaran, memompahkan ya kebaikan-kebaikan. Ini partai. Ya, bisa ditarik-tarik menjelang pilpres ini. Ya, partai-partai supaya tadi itu seperti mentari dia. Jadi cahaya memberikan manfaat buat semuanya, buat bangsa Indonesia. Nah, setelah partai tentunya, karena ini menjelang pilpres, ya orang-orang partai ini harus menjadi seperti matahari, memberikan cahaya, memberikan terang. Bangsa ini menjadi terang, bangsa ini menjadi jelas arahnya. Bangsa ini menjadi tadi itu ya terang benderang, tidak remeng-remeng, apalagi gelap. Nah, ini buat tokoh-tokoh partai. Nah, apalagi kalau memang punya kedudukan-kedudukan penting, misalnya ya presiden lah gitu ya, paling tinggi kan kaitannya negara, ya eksekutif, ya paling tinggi adalah presiden. Nah, presiden juga gitu, seperti matahari hendaklah memberikan cahaya. Ya, kepada 270 juta rakyat Indonesia. Bagaimana mereka menjadi terang, arahnya menjadi jelas. Nah, memberikan manfaat. Ya kalau ya kaitannya pilpres, bagaimana presiden ini memberikan cahaya. Cahaya buat semuanya. Cahaya buat Anies dan Muhaimin. Cahaya buat Prabowo dan ya Gibran. Cahaya buat ya Ganjar dan Mahfud. Nah, seorang presiden seperti itu. Baik presidennya maupun apa yang sudah dia lakukan, termasuk juga keluarganya. Makanya kita optimis pemilu ini, pilpres kali ini akan lebih tenang, lebih damai. Tidak ada ketakutan-ketakutan. Mengapa?
Karena cahaya presiden sudah ada di mana-mana. Ya. Salam.